Jadi kalau misalkan murid lisanun fasihun, lidah yang jujur, nggak pernah ngomongin oh. Jadi balasan sebaliknya kalau lidah yang jujur, sebaliknya adalah lisanun fahisun, lidah yang suka ngomongin oh. Itu namanya manusia tukang rumpi. Makanya kalau ngerumpi berdoa, paham semuanya. Sebentar, Pak, ya? hubungannya apa dengan kasus ini Ustaz? Hah? Hubungannya apa? Maksudnya kan lidahnya biar fasih, Iya. fasih ngomongnya cakep, baca Betul. Al-Qur'an. karena Allah, itu iya. maksudnya jangan suka ngomongin oh. Ini nggak ada ngomongin orang. Karena senjata manusia ada di lidah. Kalau misalkan kita ngontrak, orang tua kita datang, kalau mau bikinin teh pasti pakai gelas. Kalau gelasnya nggak punya pasti Beli. Walaupun setengah los. Mesin. Tuh, itu kalau orang sono, orang laut. Tapi kalau orang sini Sama katanya tuh. lebih parah. Ya Allah. Nih makanya ketika kita di dalam rumah tangga, terus kemudian sama orang tua harus ngerti membangun dengan karakter orang tua. Kalau nggak ngerti, Masya Allah, ini bakalan ribet dan bakalan But. Benar, ini bukan wacana hal yang ini sudah nyata di masyarakat kita. Makanya kalau misalkan kita dengan rumah tangga minimal itu kalau saya pesan kepada masih yang jomblo, nih kalau nikah nanti kalau punya rumah jangan gede-gede. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya, kalau misalkan rumah kegedean kalau berantem kelamaan. Apa hubungannya? Lah kalau misalkan rumah kecil kan begitu lagi ketemu lagi kan nggak jadi berantem. Iya. Nah kalau rumahnya gede, Cemberut senyum juga. nah, iya. Senyum kepaksa. Kalau kayak Bang Irfan, rumahnya kan gede. Kalau berantem lama dia. Iya. Kalau pas lagi berantem dia di atas di lantai 3, ya kan? Nyari ibunya, bapak mana? Di atas nggak tahu di mana kan begitu. Iya. Bapak mana di jonggol? Nah, iya. Subhanallah. Nah makanya ketika kita di dalam rumah tangga ini benar-benar bagaimana tujuan kita litas kuno agar hidupnya tenang. Asal katanya adalah sakaya suku berarti hidupnya kalau rumah kudu ada tiang. Kalau rumah nggak ada tiangnya kira-kira berdiri nggak? Ambruk. Lah rubuh. Nah kalau bujangan juga kagak enak. Litas kuno tujuannya kudu nikah. Kalau lagi bujangan kagak enak. Kagak enak kan ada syairnya di situ. Apa tuh? Apa enaknya jadi bujangan? Nenet. Kemana-mana sendirian. Mata guling sebagai teman. Mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan. Bujangan. Itu siapa nyanyi itu? Roma Irama. Munawir Roma Irama. Oh iya, barusan. Barusan ya bener-bener. Ustaz Munawir yang nyanyi ya. Gimana Kiai? Bagus. Bagus. Ya Allah. Terlalu. Tapi intinya mertua kita adalah orang tua kita juga ya Ustaz ya. Iya. Jadi hormat ke orang tua, hormat Begini ke Bang mertua. Irfan, ketika mau campur walaupun satu rumah tetap dibikin sekat. Itu dibikin Sekat. Jangan sampai satu dapur barengan ya Ki. Jadi ya? belajar mandiri. Belajar mandiri. Iya, Gitu. iya. Nah, sekarang semuanya kan sekarang barang-barang udah banyak naik. Minyak naik, telur naik, terus kemudian beras naik, baju naik. ada yang turun harganya satu. Apaan? Kolor. Itu kalau longgar itu. Iya, kolor gitu. Tapi tetap harus garis bawahi, apapun kondisinya harus tetap hormat. Hormat. Kepada mertua, apalagi orang tua ya. Karena begini, ketika kita akan ada kewajiban orang tua terhadap anak, maka dalam hadisnya Rasulullah mengajarkan kepada kita wa ayyuzawijau idza adroka. Nikahilah anak kita kalau sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu orang tua tinggal ngeliatin. Jangan dikasih umpannya mulu, dikasih kailnya biar mencari sendiri. Keenakan ya kalau kayak Bang Irfan enak aja bapaknya jenderal kan begitu ya. Ya Allah. Ya nggak ngaruh juga lah. Tapi apapun harus hormat apapun orang tua dan mertua kita ya. Insya Allah orang tua dan mertua kita pun menghargai kita sebagai menantu ataupun sebagai anak. Iya seperti itu. Tapi tadi ada yang saya lihat yang ada aneh aja hari ini. Itu ada yang aneh. Dari tadi ini kan beliau kan lucu menurut saya ya. Itu nggak taunya ibu-ibu kan di sini ketawa. Ada yang di sono ketawanya. Gitu. Yang bener ya. Itu banyak ngetawain saya lihat, ngetawain siapa lu? Ini katanya. Ya Allah. Ustaz masa sih? Iya. Yang mana? Itu
Tuh masa saya nuding-nuding. Ikutan ketawa. Iya. Sadaqallah. Langsung pamit. Langsung pamit tuh sama. Jangan pamit dulu lah. Kita mulai saja buka forumnya ya. Yuk, tarik, Oke. Mang. Tarik. Silakan maju ke depan. Yang suruh maju kan ini bukan ibu. Silakan. Maju ke depan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nining Anggraini. Umur saya 33 tahun dari Garut. Garut. Iya. Kumaha Teh Nining sehat? Dan sehat nggak kesini atau kan? Oh iya. Domba sabaraha ingat Kunaon Teh Nining teh? Kenapa? Saya tuh punya riwayat jantung, koroner, asam lambung tinggi, sama sekarang infeksi saluran kencing. Kencing, Iya, ya. katanya ada gangguan ke ginjal. Bahkan sempat di USG beberapa kali, katanya nggak ada apa batu ginjal, tapi sakitnya selalu sama gitu di pinggang sama di dada. Terus sering merasa panas gitu. Ini seperti dicekik. Ini semuanya berturutan tuh tadi. Iya. Yang pertama terasanya apa dulu tadi? Jantung dulu. Jantung, kalau jantung baik langsung ke pinggang, ke ginjal. Ini sembuh, ginjal yang sakit. Iya, gitu terus menerus. Sudah Hingga berapa lama ini tuh? Kalau sakit lambung itu udah berapa dari 2008 kalau nggak salah, 2007 ya. Kalau jantungnya baru 2015 jantungnya. Dan ini udah ke dokter semuanya ya? Udah sering, tiap hari makan obat. Ya Makanya Allah. setahun kebelakangan saya sudah mulai capek, mulai lelah gitu. Kan berobat nggak ada sembuhnya, malah penyakit itu bertambah terus bertambah. Jadi kadang-kadang Berasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang saya merasa ya capek lah, kesel gitu. Dan setahun ini nggak pernah minum obat lagi? Nggak, Kondisinya gimana dong? Memburuk atau stabil aja? itu berobatnya ke alternatif, Alternatifnya seperti apa nih? dipijat. Jet. Iya, dipijat urat sarafnya, terus di apa namanya? Dikasih air sama ya yang mijatnya. Air apa? Katanya air oksigen seperti itu di terapi katanya. Ya dari situ mulai agak bisa berdiri, bisa berjalan, bisa beraktivitas, tapi keluhan masih sama gitu. Ngerasa tercekiknya sudah lama Iya, atau baru sudah, sekarang ini? Udah lama dari waktu penyakit asam lambung gitu. Apa namanya? Cuman ya gitu datang enggak Oke. gitu ya. Selain pijit, kasih air tertentu oleh tukang pijitnya, Iya. ada alternatif lainnya nggak? Nggak ada. Nggak dukun gitu? Dukun paling kalau sakit ya biasanya minta air gitu. Nah, bukan paling tahu gitu. Dikasih air biasanya orang tua yang minta gitu atau suami Iya, gitu. Saya kan nggak tahu apa-apa, cuman ini air biar sembuh ya diminum gitu. Nggak mau ikutan dosanya gitu, maksudnya gimana itu? Bukan, saya emang nggak tahu gitu. Iya, tapi tahu itu sebetulnya dari mana? Iya tahu. Nah, itu Kalau dikasih- tahu namanya. Iya. Kalau dikasih racun, nih makan juga. Iya, karena tadi juga cerita berarti tahu itu dari mana Iya. asal airnya ya. Iya. Air emang apa kan juga suka tahu. nonton ini jadi katanya kan nggak boleh gitu. Kalau dulu kan nggak tahu, dikasih air ya udah diminum aja biar sembuh, nggak tahu Iya. itu nggak boleh gitu. Sekarang udah enggak? Iya udah enggak sekarang. Yang sadar, Alhamdulillah. teteh sendiri atau orang tua dan suami juga? Ya semua kan sering nonton acara ini gitu tiap hari, jadi mulai tahulah sedikit-sedikit gitu. Gitu. Mulai dibuka jalan. Datang sini bareng siapa? Sama suami, sama adik, sama mertua. Oh gitu. Suaminya coba, suaminya mana? Ada suaminya? Coba kasih mic-nya juga, yuk. Sini. Mic-nya mana? Oke, sini. Oke. Mic-nya. Mas Irfan, ngaku suaminya. Lah, ini udah ada. Suaminya ada. Saya nama suami. Iya, Laki-laki ya suami. Udah. Sudah lama menikahnya? Dari 2005. 2005? Iya. Kalau Akang dari tahun berapa?
sama. Oh sama, takutnya. Sama ini Aipan. Takutnya Siapa beda. tahu beda. Gitu. Kalau Ustaz Munawir dari tahun berapa? Hah? Dari tahun berapa? 71. Tua banget 71 deh. Muka boros. Oh iya iya. Sama ini Aipan waktu gadis pernah. Hah? Oh iya. Iya dari gadis. Pak, sampai sekarang? Udah melahirkan anak ke-1, iya masih. Terus udah mau melahirkan anak kedua, enggak. Tapi kemarin waktu rumah mau di apa? Kalau orang Sunda mah diruat. Pakai diruat segala. Terus? Iya, terus dari situ mulai kesurupan lagi. Kesurupan. Jangan kenceng-kenceng. Iya makanya Nanti bisik-bisik. kedengeran anak kecil nggak boleh. Iya. Jadi Mulai dari reaksi gadis, lagi gitu. Dari gadisnya suka kesurupan. Oh, Gitu. Sampai anak lahir ya. Iya. Terus kemarin pas rumahnya diruat juga kesurupan lagi. Bang Irfan kalau ngomong kesurupannya jangan Iya pakai kenceng-kenceng. disebutin lagi. Orang udah bisik-bisik Kan Ustaz. saya ngulangin situ ngomong kesurupan gitu. Gitu. Iya suka ada bisik-bisik. Isi bisikannya apa? Kayak yang dipikiran apa ngomongnya? yang dipikiran kalau sesuatu itu harus jadi dia yang manage, yang nyuruh. Ngomongnya apa? Ngomongnya. Contoh. Kalau gini, kalau misalnya mau ke sini nanti kamu gini ya, kamu gitu ya. Oh. Kalau Jadi dalam nyuruh, hati, ya. iya, Kalau kalau yang di menyuruh hati, selalu ya. begitu. Kalau dari hati? Kalau dari hati itu sering kadang-kadang menuntun ke kebaikan, kadang-kadang menuntunnya kamu ngapain sholat ini kan gitu. Kamu ngapain yakin sama Allah? Katanya kan Allah gitu. Jadi Ya Allah. Udah lama itu? dari gadis sebenarnya, cuman Kau masih gadis. Itu punya saya. Oh iya. Itu areanya Ustaz. Oke. ya dari gadis. Jadi saya sukanya kayak gitu, Irfan. Anak sekarang 2? Iya 2. Yang paling kemarin yang parahnya setelah melahirkan anak kedua. Dari mulai hamil sampai melahirkan 3 minggu melahirkan itu darah tinggi, terus masuk ke rumah sakit, katanya sampai kolap gitu ya. Terus pulang pergi rumah sakit, akhirnya divonis jantung gitu, Irfan. Gimana tuh Kang, ini sakit-sakitan terus ya? Iya, Sudah makanya kasihan kadang-kadang sama suami. Dari semenjak menikah berarti itu mah udah seperti Iya. itu ya? Ya, dari sejak menikah. Oh iya. Tapi anehnya gini Aipan, kalau lagi sakit di rumah, misalnya kan suami nggak ada, pergi kerja, terus di rumah tuh suka sakit. Tapi kalau dia pulang, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Itu ya suka bikin aneh, kenapa gitu? Boleh saya tanya sebentar? Pernah berjanji sama suami, aku cinta kamu Kang sampai mati, umpama ya. Umpama itu satu. Yang kedua, kayaknya aku nggak bisa ditinggal sama Akang deh gitu. Kayaknya Iya. yang kedua yang tepat deh. Ya. Yang kedua, Betul ya? Pak Ustadz ya. Betul ya? Kenapa? Ada Ada yang lebih hubungannya? tepat lagi Kiai. Hah? Apa? I love you full gitu. Jadi yang tepat itu kayaknya aku nggak bisa ditinggal sama Akang gitu. Iya. Betul Emang ya? kenapa Emang iya. Ustaz? Ada hubungannya dengan yang mana? Ada. Itu dengan tidak sengaja Mbak siapa namanya? Mbak Nining. Mbak Nining. Dia bersumpah pada Allah. Dia bersumpah. Makanya tadi kenapa ini yang kedua ini tepat? Karena pada waktu ditinggal suaminya pergi sakit pasti. Iya. Karena bersumpah aku tidak bisa kamu tinggalkan. Nah Allah berikan sakit. Ya Allah. Makanya Hanya nggak ucapan boleh. itu saja. Ucapan itu kan sebenarnya doa bagi seorang beriman. Makanya nggak boleh bercanda. Harus hati-hati ya. Bercanda itu bercanda beneran. Ya kalau itu nggak bercanda. Kok ini ngomongnya sepenuh hati. Itu ngomongnya ya maksudnya serius, maksudnya Iya, jujur serius. tetapi nggak boleh. Kalau emang lagi kerja suka lemes gitu, nggak Iya. semangat. Kalau dia pulang ya udah biasa aja gitu sehari-hari. Seger lagi. Deket sih ya. Iya sama. Iya. Kalau jauh lemes ya. Itu mah Ustaz. Oh, Iya. Haknya Ustaz. Ketawa lagi. Kalau aku suka sedih kalau pemirsa meninggalkan aku, Ustaz. Cie. Ini bersama dengan Teh Nining, bersama dengan suaminya nih dari Garut. Yang Teh Nining kalau berpisah dengan suaminya langsung sakit. Suaminya datang langsung seger lagi.
Suaminya merasakan hal yang sama atau tidak? Enggak. Pengaruhnya. Enggak. Gak ngaruh. Enggak, karena suaminya enggak romantis. Sekarang yang sakit apa sekarang? Sekarang ini dada sebelah kanan itu dominan sakit banget seperti ditusuk-tusuk udah seminggu menjalar ke kiri, terus ke belakang tembus ini Belakang mana? dua-dua ke sini Oh, sama ke ini tengah, punggung, ya. iya. Sama ke Sama tengah. panas, perut sakit, asam lambung naik. Kecekik masih. Iya, masih kecekik sama rahang. Kenapa tuh? Sering sakit. Banyak banget ya? Iya. Sama di gusi juga ini suka apa ya? Sakit gitu. Ngilu. Iya, ngilu. Ini yang harus diwaspadai kata Ustadz tadi, ucapan kita bisa menjadi doa. Ucapan sok sweetnya itu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu nggak boleh. Iya. Gini Bang Irfan. Diwujudin namanya. Begini Pak Irfan, jadi kalau misalkan murid lisanun fasihun, lidah yang jujur, nggak pernah ngomongin oh. Jadi balasan sebaliknya kalau lidah yang jujur, sebaliknya adalah lisanun fahisun, lidah yang suka ngomongin oh. Itu namanya manusia tukang rum. Makanya kalau ngerumpi paham semuanya. Sebentar. Pak Kiai? Hubungannya apa dengan kasus ini Ustadz? Hah? Hubungannya apa? Maksudnya kan lidahnya biar fasih, Iya. fasih ngomongnya cakep, baca Betul. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Karena Allah, itu iya. maksudnya, jangan suka ngomongin oh. Ini nggak ada ngomongin orang. Karena senjata manusia ada di Lidah. lidah itu lebih tajam dari Pedang. lidah itu lebih tajam melebihi pedang. Begitu ya? Iya. Maka jangan macam-macam Keren. suka ngomongin Orang. Greng. gitu. Tapi Bang harus Irfan. digarisbawahi juga adalah kadang-kadang ucapan kita bisa menjadi doa ya Ustadz Doa, Danu ya. Sebenarnya ucapan seorang muslim itu doa sebenarnya. Cuma tinggal dilihat oleh Allah Ta'ala orang muslim tersebut amal solehnya cukup kuat nggak di depan Allah. Dan bisa menjadi ucapannya itu adalah ujian bagi dirinya sendiri. Makanya pada waktu Mbak Nining ini dia pernah ngomong dan beberapa kali, kalau saya amati ini beberapa kali ngomong seperti itu. Kemudian Allah mencoba ujian itu diberikan melalui lisannya. Nah pada waktu melalui lisannya, gerutu enggak? Di situ kuncinya. Pada waktu Mbak Nining gerutu, disitulah mulai nggak mampu menahan ujian. Nah itu akan tidak ketemu kalau Mbak Nining berdoa mudah-mudahan aku menjadi istri yang solehah umpamanya. Nah itu nggak ketemu. Makanya di situ doa itu akan selalu disejajarkan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk lisannya, termasuk perbuatannya, termasuk amal solehnya. Semuanya itu akan disejajarkan. Sehingga kenapa saya tadi cerita, insya Allah kayaknya ini dulu sering berkata waktu pacaran bisa umpamanya, atau waktu nikah juga bisa bilang bahwa kayaknya aku tidak bisa jauh dari akang umpamanya seperti itu. Dan itu diulang-ulang terus. Dan ini dibuktikan sama Allah Ta'ala. Setiap jauh sakit. Iya, setiap jauh sakit. Oke. Makanya ini harus dilepaskan. Sebentar Ustaz. Kenapa teh? Kenapa ini? Nyaman air. Apa? Gak nyaman. Gak nyaman. Tiba-tiba dari tadi sebelum dipanggil juga gak nyaman. Ini rasanya gimana? Nih kayak apa ya? Gak nyaman gitu. Gak mau diem. Kemudian. Iya. Gak nerima gitu. Ini di hati kayak mau. Padahal ini Ustaz Keluar. baru ngobrol saja menyampaikan sesuatu. Emang di rumah juga suka kayak gitu. Setiap mendengarin ini ceramah begini. Kalau lagi doa pasti kalau nggak gini muntah pasti. Sama Oke. pusing kalau di rumah kan suka langsung istighfar gitu banyak-banyak kalau habis sholat. Tapi kalau dengar kata Dengan kata apa? 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 la ilaha illallah itu suka sakit. Kau dengar la ilaha illallah gitu? Iya, kalau benar-benar itu dari hati ya. Tuh. Coba nggak coba bisa. coba coba la ilaha illallah coba
Mbak Nining di dalam tubuhnya, walaupun Mbak Nining nggak mampu, aminkan doa saya. Mas siap-siap.